Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dari kelas 5A Tadris Matematika Institut Agama Islam Negeri Kerinci yang beranggotakan saya sendiri Depa Jantia dan rekan saya Cindy Fazira dan juga Renti Swidia. Nah, di kesempatan kali ini kami akan membahas materi yaitu kesebangunan dan bangun ruang sisi lengkung. Baik, pembahasan pertama yaitu kesebangunan. Nah, kita harus mengetahui dulu apa itu kesebangunan. Kesebangunan adalah ketika dua buah bangun datar memiliki sudut atau bentuk yang sama, tetapi ukuran dua bangun tersebut tidak mesti sama. Maksudnya di sini adalah ada dua buah bangun datar memiliki bentuk yang sama, tetapi ukurannya berbeda. Nah, kita masuk gambar yang pertama. Ya, di sini adalah gambar persegi. Gambar yang pertama dan juga gambar yang kedua, yaitu sama-sama gambar persegi. Bentuknya sama yaitu persegi, tapi ukurannya berbeda. Gambar yang pertama lebih besar daripada gambar yang kedua. Dan juga yang kedua yaitu berbentuk segitiga. Bentuknya sama, gambar yang pertama besar dan gambar yang kedua kecil, dan ukurannya berbeda. Jadi gambar yang pertama dan kedua termasuk kesebangunan. Selanjutnya yaitu ada syarat-syarat sebangun. Nah, yang pertama yaitu sudut-sudut yang bersesuaian seharus sama besar. Kemudian yang kedua, sisi-sisi yang bersesuaian sebanding. Nah, maksudnya adalah kita masuk ke contoh. Ada dua buah persegi panjang. Kita akan menentukan sudut-sudut yang bersesuaian dan juga sisi-sisi yang sebanding. Nah, yang pertama, kita mencari sudut bersesuaian. Nah, dari gambar yang pertama, kita lihat sudut di sini sama dengan sudut gambar yang kedua, yaitu sudut A. Kita ketahui yaitu sudut siku-siku. Sudut siku-siku adalah 90 derajat dan juga sudut B 90 derajat, sudut C 90 derajat, dan sudut D juga 90 derajat. Maka sudut-sudut persegi panjang di sini yaitu sama karena semuanya 90 derajat. Kemudian masuk yang kedua, sisi sebanding. Nah, kita harus mengetahui dulu sisi-sisi yang bersesuaian, yaitu yang pertama, sisi yang bersesuaian A dan B bersesuaian dengan P dan Q, dan juga C dan B bersesuaian dengan R dan Q, yaitu sama-sama di kiri. Selanjutnya, D dan C bersesuaian dengan S dan R, dan A dan D bersesuaian dengan P dan S. Nah, setelah kita mengetahui bersesuaian dengan apa, kita mencari sebandingnya. Kita mengetahui A, B bersesuaian dengan P dan Q, maka kita bandingkan A, B banding P dan Q. Nilainya A ke B nilainya 10, P ke Q nilainya 5, 10 dibagi 5 yaitu dapat 2/1. Jadi bandingnya adalah 2 berbanding 1. Jadi panjang AB PQ per PQ berbanding 2/1. Kemudian panjang BC
BC per RQ. RQ sama dengan BC 6, kemudian QR 3. Sama-sama kita bagi lagi, yaitu dapat 3 per 2 per 1, maaf, 2 per 1. Berbanding 2 banding 1. Maka dapat disimpulkan sisi-sisi sebanding dari panjang AB per PQ, yaitu didapat 2 banding 1, dan juga BC per RQ didapat perbandingannya 2 banding 1, dan juga seterusnya dapatlah perbandingannya sama semuanya, yaitu 2 per 1. Maka itulah syarat-syarat dari sebangun, yaitu sudut-sudutnya sama 90 derajat dan juga sisi-sisinya sama atau sebanding, yaitu 2 berbanding 1. Baiklah, di sini ada contoh soal dari kesebangunan. Nah, di sini kita mengambil gambar dari 2 buah trapesium. Nah, contoh soalnya, trapesium PUTV sebangun dengan trapesium PQRS. Luas daerah trapesium PQRS adalah, nah, di sini kita disuruh mencari luas daerah trapesium PQRS. Sebelum mencari luas, kita harus mencari panjang PQ terlebih dahulu, karena panjang PQ belum kita ketahui. Panjang PQ, rumusnya PT per PQ, itu PT gambar trapesium yang kecil dan juga gambar trapesium yang besar PQ, sama dengan PP per PS. Seterusnya kita masuk angkanya. PT 20 cm per PQ belum kita ketahui karena kita mencari PQ. PV yaitu 8. Kemudian nilai PS yaitu PS, karena PS di sini ada 8 dan 4. Jadi kita tambah 8 tambah 4 sama dengan 12. Setelah itu kita kali silang. Didapatkan 8 PQ, karena PQ kali 8 PQ sama dengan 20 kali 12. 8 PQ 20 kali 12 yaitu 240. Kemudian PQ sama dengan 240 dibagi 8. PQ sama dengan 30 cm. Berarti kita dapatkan PQ sama dengan 30 cm. Kemudian kita mencari luas daerah trapesium PQRS. Luas PQRS. Yang rumusnya luas sama dengan SR ditambah PQ per 2 dikali T trapesium. T di sini adalah tinggi dari trapesium. Langsung kita masuk ke angkanya. SR sama dengan 9 tadi, PQ 30 per 2. T yaitu tingginya 12, 8 tambah 4 12, yaitu 9 tambah 30 39 per 2 dikali 12 sama dengan 234 cm pangkat 2. Untuk materi selanjutnya, saya akan membahas mengenai bangun ruang sisi lengkung. Nah, bangun ruang sisi lengkung merupakan suatu bangun ruang yang memiliki sisi lengkung. Nah, terdapat 3 macam bangun ruang yang memiliki sisi lengkung. Nah, yang pertama ada tabung, kerucut, dan yang terakhir bola.
pertama kita akan membahas mengenai tabung. Tabung merupakan bangun ruang 3 dimensi yang mempunyai tutup dan alas berbentuk lingkaran sama besar dan diselimuti oleh persegi panjang. Nah, yang dikatakan dengan tutup di sini adalah ini. Ini sebagai tutup dan alasnya yang di bawah yang berbentuk lingkaran sama besar. Nah, jika tabungnya kita buka, ini dipotong dan ini dipotong, maka berbentuk seperti ini. Berbentuk 2 buah lingkaran tutup dan alasnya. Dan diselimuti oleh persegi panjang. Nah, yang ini disebut dengan selimut. Nah, ini adalah hasil potongan dari selimutnya, berbentuk persegi panjang. Sekarang kita akan mencoba mencari luas permukaan tabung. Nah, seperti yang kita ketahui, tabung memiliki 2 buah sisi yang berbentuk lingkaran sama besar. Bentuk lingkaran yang sama besar. Nah, kita sudah mengetahui rumus keliling lingkaran adalah 2 pi r kuadrat. Dan di sini juga 2 pi r kuadrat. Nah, untuk mencari luas selimut tabung adalah, untuk panjangnya yaitu kita dapatkan dari keliling sebuah lingkaran. Nah, seperti yang kita ketahui, rumus keliling lingkaran adalah 2 pi r. Dan untuk tingginya disebut dengan T. Maka luas selimut tabung sama dengan 2 pi r dikali T. Maka kita dapatkan luas permukaan tabung adalah dapatkan rumusnya pi r kuadrat ditambah pi r kuadrat ditambah 2 pi rt. Nah, kita sederhanakan menjadi 2 pi r kuadrat ditambah 2 pi rt. Nah, dapatlah rumus luas permukaan tabung. Selanjutnya kita akan mencoba mencari volume tabung. Volume tabung dapat kita peroleh dari volume prisma, yaitu luas alas dikali tinggi. Ini adalah rumus volume prisma tegak. Nah, maka dapat kita simpulkan volume tabung sama dengan volume prisma. Volume prisma tadi dapat kita peroleh luas alas dikali tinggi. Luas alas dikali tinggi. Dan luas alas ini kan berbentuk lingkaran. Ini dia berbentuk lingkaran. Dan rumusnya luas lingkarannya adalah pi r kuadrat. Sedangkan tingginya dilambangkan dengan T, maka rumus volume tabung adalah pi r kuadrat dikali T. Selanjutnya kita akan membahas contoh soal. Diketahui suatu tabung mempunyai ukuran jari-jari 10 cm serta tinggi 30 cm. Maka hitunglah luas permukaan tabung. Nah, untuk mencari luas permukaan tabung, tentulah kita harus mencari luas alas. Penyelesaian. Luas alas. Nah, rumus luas alas adalah pi r kuadrat. Dengan pi-nya 3,14 dikali r-nya yaitu jari-jari 10 cm dan dikali 10 cm atau kuadrat. Maka didapatkan hasilnya 314 cm kuadrat. Nah,
Selain kita mencari luas alas, kita juga harus mencari luas selimut. Luas selimut. Nah, rumus luas selimut adalah 2πr dikali T. Dengan nilai Pi 3,14, jari-jarinya 10, dan tingginya 30 cm. Maka dapatlah hasilnya 1884 cm². Maka untuk mencari luas permukaan tabung, itu rumusnya tadi adalah luas alas ditambah luas tutup ditambah luas selimut. Nah, luas alas kita dapatkan 314, dan luas tutup sama dengan luas alas 314 juga, dan luas selimut 1884. Maka kita jumlahkan mendapatkan hasilnya 2512 cm². Bagian dari bangun ruang sisi lengkung yang kedua adalah kerucut. Kerucut merupakan suatu bangun ruang yang memiliki sebuah alas yang berbentuk lingkaran dengan selimut yang mempunyai irisan dari lingkaran. Nah, di mana yang disebut dengan alas? Ini alas. Dan jika dipotong, alasnya dipotong, nah maka bentuknya menjadi lingkaran seperti ini. Dan dengan selimut yang mempunyai irisan dari lingkaran. Nah, seperti ini. Nah, maka untuk mencari luas permukaan kerucut, luas permukaan kerucut, nah alas ditambah alas tambah selimut. Luas alas ya, luas alas ditambah luas selimut. Nah, untuk mencari luas alas kan sama dengan luas lingkaran, yaitu πr². Sedangkan luas selimut sama dengan irisan dari lingkaran. Rumusnya adalah πr dikali S. S disebut dengan garis pelukis. Di sini letaknya. Nah, ditambah Pi dikali R dikali S. Maka luas permukaan kerucut dapat dirumuskan sebagai Pi dikali R² ditambah Pi dikali R dikali S. Baiklah, saya di sini ingin melanjutkan tentang makalah kami pada bagian bola. Bola merupakan salah satu bangun ruang sisi lengkung yang dibatasi oleh satu bidang lengkung, atau juga bisa didefinisikan sebagai sebuah bangun ruang berbentuk setengah lingkaran yang berputar mengelilingi setengahnya. Unsur lingkaran di sini unsur bola di sini yaitu titik O dinamakan titik pusat bola, sedangkan pusat garis CD dinamakan sebagai diameter bola, sedangkan untuk ruas garis OA disebut sebagai jari-jari, sedangkan ABCD disebut dengan tali rusuk. Sisi bola merupakan titik tengah atau disebut dengan O. Bola yang pertama, sebuah balon udara berwujud bola serta terbuat dari bahan elastik. Hitunglah beberapa ruas bahan yang dibutuhkan untuk membuat balon udara tersebut. Apabila diameter 25 meter dan pi-nya 2/7. Di sini penjelasan untuk soal nomor satunya, yaitu diameter
ya dimana kita ketahui diameternya tadi 28 dan untuk R-nya sama dengan 14. Yang ditanya di sini yaitu ruas. Langsung kita masuk pada rumusnya. L sama dengan 4 kali pi kali R kuadrat. Dan langsung kita masuk pada angkanya 4 dikali 2/7 dikali 14 kali 14. Sehingga kita dapat hasilnya 2646 meter. Dan untuk contoh soal keduanya yaitu berapa volume bola jika jari-jari 10 cm. Yang kedua dimana kita ketahui tadi R sama dengan 10 cm dan Pi-nya yaitu 27/5. Yang ditanya di sini yaitu volume. Langsung kita masuk kepada rumus volumenya. Rumus volume yang kita ketahui tadi 4/3 kali Pi kali R pangkat 3. Langsung kita masuk pada angkanya 4/3 kali 2/7 dikali 10 pangkat 3. Hingga hasilnya kita dapat 4186 meter pangkat 3.